Canggih anti kapal selam kapal destroyer Jepang ini hampir jadi calon penghuni baru lautan Indonesia. Indonesia baru-baru ini dikabarkan akan menerima kapal perang berjenis frigat Abukuma Class dari Jepang. Namun sebelum itu, sudah ada kabar bahwa kapal destroyer bekas yang pernah mengarungi dan mempertahankan kedaulatan Jepang dulu pernah juga hampir jadi milik Indonesia. Kabar ini pertama kali tersebar pada 2 November 2020 tahun lalu. Saat itu Menteri Pertahanan Jepang, Nobukishi, melakukan pertemuan virtual dengan Menhan Indonesia Prabowo Subianto. Dilansir lingkar Kediri, pikiran rakyat dari zona Jakarta pada laman Japan Times, kala itu membuat laporan mengenai transaksi kapal perang ini. Pemerintah Jepang kala itu sedang mempertimbangkan untuk mengekspor kapal destroyer MSDF ke Indonesia menurut sumber informasi. Negosiasi ekspor sedang berlangsung dengan pemerintah Indonesia, kata sumber tersebut. Kesepakatan kapal destroyer yang berhasil jika tercapai akan memberikan momentum bagi ekspor peralatan pertahanan Jepang dan membantu mewujudkan inisiatif negara itu untuk membuat kawasan Indo-Pasifik bebas dan terbuka. Bagi Indonesia yang semakin waspada terhadap ekspansi kuat Cina ke Laut Cina Selatan, meningkatkan kerjasama keamanan dengan Jepang melalui kesepakatan itu akan memiliki beberapa efek jera terhadap Beijing. Beberapa waktu saat itu juga Perdana Menteri Yoshihide Suga sepakat dengan Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi di Bogor, dekat Jakarta, untuk mempercepat pembicaraan bilateral tentang ekspor alutsista dan transfer teknologi. Menteri Pertahanan kedua negara mengadakan telekonferensi Senin. Ide-ide konkret diyakini telah diusulkan pada pertemuan-pertemuan itu, kata para pengamat. 3 prinsip Jepang tentang transfer alutsista dan diadopsi oleh kabinet pada 2014 lalu itu mengizinkan ekspor alutsista yang akan digunakan untuk kegiatan penyelamatan jiwa, transportasi, kewaspadaan, dan pengawasan atau penyapuan ranjau. Mengekspor kapal perusak tidak akan mudah, mengingat prinsip-prinsipnya, karena kapal tidak hanya memiliki fungsi peringatan dan pengawasan tetapi juga kemampuan menyerang, kata seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan Jepang. Bila melihat dari daftar kapal destroyer Jepang yang sudah masuk masa pensiun, dapat dikatakan nama kapal destroyer Hatsuyuki Class adalah yang paling mungkin dikirim ke Indonesia kala itu. Untuk diketahui, berikut keunggulan kapal destroyer Hatsuyuki Class milik Jepang tersebut. Dikutip dari laman Military Today, Hatsuyuki Class adalah kapal destroyer bertenaga turbin gas diciptakan sebagai desain multiguna yang menggabungkan sensor anti udara, anti kapal, dan anti kapal selam yang seimbang serta kecocokan persenjataan. Kapal Hatsuyuki Class juga dilengkapi dengan 20 mm Phalanx CIWS Close-in Weapon System, memiliki jarak pendek tapi tepat, dan sistem anti-rudal yang bereaksi secara progresif. Hatsuyuki Class juga merupakan kapal perang serba bisa yang dilengkapi dengan penstabil sirip. Persenjataan anti kapal utama mereka adalah rudal Harpoon yang memiliki jangkauan sekitar 130 km. Terbang tepat di atas laut, ia memberikan hulu ledak 227 kg dengan kecepatan Mach 0,9. Untuk menyerang kapal selam, kapal membawa sistem Acerux yang banyak digunakan yang dapat menjatuhkan torpedo Hamming Mk46 hingga 9 km dari kapal. Kapal Hatsuyuki Class tidak membawa senjata anti pesawat jarak jauh yang dibuat untuk menghadapi ancaman permukaan dan bawah permukaan di bawah Forcer Angkatan Udara Amerika Serikat atau Jepang. Rudal permukaan ke udara Sparrow mereka memiliki jangkauan 15 km. Sedangkan CIWS adalah murni sistem pertahanan titik yang ditujukan terutama untuk pertempuran dan penghancuran rudal anti kapal. Hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia selalu diperingati setiap tanggal 5 Oktober. Dan pada Selasa 5 Oktober 2021, TNI telah berusia 76 tahun sejak dibentuk tahun 1945 atau awal berdirinya Republik Indonesia. Pelaksanaan upacara dalam rangka memperingati HUT RI ke-76 ini pun diselenggarakan secara sederhana lantaran masih dalam suasana pandemi. Melansir dari tni.mail.id, pelaksanaan upacara diselenggarakan secara sederhana dan terbatas dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat di Istana Merdeka Jakarta. Dalam upacara yang berlangsung secara sederhana tersebut, jumlah personil yang bertugas juga dibatasi, yakni hanya 28 personil. Upacara peringatan HUT ke-76 TNI tahun 2021 juga dilaksanakan di seluruh satuan TNI baik yang sedang bertugas di dalam negeri maupun luar negeri secara daring. 76 tahun menjaga dan mempertahankan kedaulatan Indonesia, kemampuan TNI tak bisa dianggap remeh. Bahkan kehebatan TNI dalam segala sektor membuat banyak negara cukup segan
dengan Indonesia, terutama soal kemiliterannya, tanpa terkecuali saat ini yang tengah hangat dibicarakan. Sudah bukan rahasia lagi, Laut Cina Selatan kini tengah memanas dan Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki perbatasan di kawasan tersebut. Hal itu membuat TNI bersinergi untuk menjaga batas wilayah yang berada di Laut Natuna Utara itu. Telah dilakukan penguatan Pulau Natuna yang dihuni oleh batalion komposit yang berisi satuan pemukul dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Pulau itu dibangun dan dipersenjatai dengan anggaran pertahanan Indonesia yang semakin meningkat setiap periodenya, juga berimbas pada belanja alutsista gila-gilaan oleh TNI, bahkan bisa membuat meradang seluruh kawasan. Setelah pembangunan infrastruktur seperti pelebaran dermaga, pembangunan landasan pacu, hanggar dan barak prajurit selesai, maka isian alat penggebuk pun disuntikan ke pulau itu. Alat utama sistem bersenjata yang ditempatkan di Natuna pun tak main-main. Untuk wilayah pertahanan Indonesia tersebut disiagakan 3 KRI ukuran besar sekelas frigat Bung Tomo class dan korvet Diponegoro class. Itu digunakan untuk melakukan patroli di perairan Natuna dan Laut Cina Selatan. Adapun korvet kelas Parsim TNI AL sedianya juga akan ditempatkan kapal selam di Natuna untuk menanggulangi aspek peperangan bawah laut. Belum selesai sampai di situ, rencananya di Natuna juga akan ditempatkan 1 skadron pesawat tempur untuk melakukan operasi patroli udara berkemampuan maritime strike. Pesawat tempurnya pun merupakan kelas Wahid macam F-16C di Block 52 ID dan Sukhoi Su-27 30 milik TNI AU. Di Natuna juga disiagakan berbagai macam radar penjejak agar dapat mengetahui jika ada unsur asing yang menyelonong masuk ke teritorial Indonesia tanpa izin. Disebut pesawat siluman atau stealth pun bakal terdeteksi jika mencoba melakukan pelanggaran. Penguatan Natuna dimaksudkan sebagai unsur penangkal dengan jargon gebuk duluan sebelum masuk, yaitu untuk mencegah dulu jauh di luar sebelum masuk ke teritori Indonesia. Dengan Natuna dijadikan sebagai pangkalan militer pemukul terdepan TNI di bagian utara Indonesia, membuat banyak negara was-was. Malaysia disebut sudah panik bukan main karena kekuatan TNI di Natuna bisa memenggal atau membelah negara mereka menjadi 2 bagian. Bukan tanpa alasan, karena Natuna berada di tengah antara semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Oleh karena itu, mau tak mau jika ada pesawat atau kapal laut, baik akan dan ke semenanjung Sabah dan Sarawak, maka harus mendapat clearance dari pihak Indonesia. Penguatan di Natuna masih terus berlanjut untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang mengganggu kedaulatan Indonesia.